Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Febrian. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng, Fakultas Teknik Informatika dan Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya dengan berjudul Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Ini kan sesuai dengan kampanye yang kita akan bahas ini, yaitu tentang kesadaran pajak. Oke, kita mulai saja. Apa itu pajak? Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur, pendidikan, layanan, kesehatan, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Dan raya yang kita gunakan, sekolah negeri dan rumah sakit pemerintah merupakan contoh nyata pemanfaatan dana pajak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kewajiban sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak di masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Oke. Apa itu kesadaran pajak? Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, serta kesediaan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Kesadaran pajak bukan hanya soal mengetahui cara membayar pajak, tetapi juga menyangkut kesadaran akan manfaat pajak bagi kepentingan bersama. Ketika seseorang memahami bahwa pajak bukan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional, maka kepatuhan akan muncul dari dalam diri, bukan karena paksaan. Jadi pajak itu adalah hal yang wajib bagi setiap warga negara ya untuk membayarnya, untuk membangun fasilitas supaya negara dapat membangun fasilitas dengan baik dan benar. Contoh kasusnya ya, kasus wajib pajak orang pribadi nih. Oke, sebagai contoh, seorang pekerja bebas atau freelancer seringkali merasa bahwa penghasilannya tidak perlu dilaporkan karena tidak ada potongan pajak otomatis seperti pegawai tetap. Ini salah ya. Tetap saja walaupun kita bukan pegawai tetap yang dapat potongan langsung dari perusahaannya atau dari negara langsung, kita tetap harus membayar pajak ya, karena itu ada sebuah kewajiban dari negara itu sendiri. Akibatnya, banyak freelancer yang mengabaikan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Kasus ini menunjukkan rendahnya kesadaran pajak, bukan semata-mata karena niat menghindari pajak, tetapi karena kurangnya pemahaman. Mungkin banyak orang yang ini karena ya mereka tidak tahu kalau pajak itu ternyata walaupun bukan pegawai tetap kita harus bayar ya. Jadi memang pajak itu harusnya wajib untuk semua yang sudah berpenghasilan. Oke, lanjut. Ketika freelancer tersebut mendapatkan edukasi mengenai kewajiban dan manfaat pajak, banyak diantaranya yang akhirnya bersedia melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Hal ini membuktikan bahwa edukasi dan kesadaran pajak berperan besar dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Oke, tadi kan kesadaran pajak, sekarang kita itu masuk ke peran pelayanan Fiskus. Selain kesadaran pajak, kualitas pelayanan Fiskus juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan yang ramah, jelas, dan profesional cenderung merasa dihargai dan tidak ragu memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi bukan hanya yang bayar ya, jadi staf pajak itu seperti direk jenderal perpajakan tuh, staf-stafnya juga harus ramah lah kepada orang-orang yang ingin membayar pajak dan memberi pelayanan yang terbaik lah, sehingga orang yang membayar pajak juga ngerasa, oh iya kita bayar pajak tuh ternyata mudah ya, ternyata cuma ini, jangan dipersulit lah. Jadi nih, sebaliknya pelayanan yang berbeda dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Nah, ini yang seperti yang tadi saya bahas, pelayanan yang diperumit atau dipersulit itu sebenarnya tidak boleh, karena membuat masyarakat itu menjadi semakin malas untuk membayar pajak. Kenapa? Karena ya proses pajak itu tinggal langsung bayar dan urus prosesnya juga cepat, kenapa harus diberbelit-belit gitu, sehingga masyarakat ya malas, mending gak usah bayar katanya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan Fiskus menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak. Oke, saya punya kasus lagi ya, kasusnya itu digitalisasi perpajakan, di mana bayar pajak itu bisa melewati online, tidak hanya datang langsung ke kantor pajaknya. Contohnya ya, seperti pemerintah telah menerapkan sistem perpajakan berbasis digital seperti e-filing dan e-billing. Sistem ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun pada praktiknya tidak semua wajib pajak mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Misalnya pelaku UMKM di daerah yang masih kesulitan akses internet atau belum terbiasa dengan teknologi digital.
Kasus ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan harus disertai dengan pendampingan dan peningkatan literasi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Oke, dalam kasus ini kita bisa lihat kalau walaupun sudah dipermudah itu dengan melalui online, tapi tidak semuanya masyarakat bisa merasakan itu. Perlu ada bimbingan dari pemerintah dan juga fasilitas yang memadai juga dari pemerintah, sehingga membayar pajak itu menjadi lebih mudah, bukan hanya sosialisasi melainkan memberikan fasilitas juga lah, seperti internet dan lain-lain. Oke, selanjutnya kesadaran pajak sebagai tanggung jawab sosial. Kesadaran pajak juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial masyarakat. Wajib pajak yang memandang pajak sebagai bentuk kontribusi sosial akan lebih patuh terhadap mereka yang hanya fokus pada sanksi dan denda. Jadi kalau misalnya ya pajak itu harus juga disertai denda lah. Jadi kalau ada sanksinya juga kalau orang yang nggak pernah bayar pajak atau apa, seperti gajinya dikurangin lah atau kendaraannya disita lah, seperti pajak bermotor kagak dibayar-bayar. Nah, dalam konteks ini kepatuhan pajak tidak hanya menjamin ketaatan terhadap hukum, tetapi juga kemudian terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Jadi bukan hanya karena kalian takut sanksi saja ya makanya bayar pajak, tidak, melainkan itu merupakan suatu kewajiban kita supaya kita dapat merasakan lah pajak ini juga, uang dari pajak kita seperti fasilitas yang memadai dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu tantangan dan solusi. Beberapa tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak antara lain rendahnya literasi pajak, kurangnya kepercayaan publik, serta kesenjangan akses teknologi. Oke, kita akan bahas ke kepercayaan publik ini, lebih mendalami ini. Kok bisa sih kurangnya kepercayaan publik di Indonesia itu? Sangat kurang kepercayaan publik terhadap pajak di Indonesia ini. Kenapa? Pertama, bahwa kemarin sempat viral yang dimana direktur pajaknya itu, yang orang-orang pajak itu tidak membayar pajak sama sekali. Bahkan mereka kan yang ngurus pajak ya, kenapa mereka tuh tidak mau membayar juga? Jadi kayak yang bayar tuh cuma rakyat, pemerintah tuh nggak semuanya itu membayar. Nah, itu adalah suatu kerugiannya bagi masyarakat. Kenapa? Karena ya pemerintah saja tidak bayar, kenapa masyarakat harus bayar gitu. Jadinya ya itu yang mengurangi kepercayaan publik terhadap pajak ini. Dan juga dana pajak ini juga masih belum terlalu jelas apa saja, kemana saja, dan ini cuma yang paling jelas itu fasilitas dari seperti jalan tol dan lain-lain itu yang mungkin yang masih oke, tapi sisanya nggak tahu kemana. Oke. Solusi yang dapat dilakukan solusi dari ini semua ini yang tadi dari tantangan ini bisa dari edukasi pajak sejak dini, peningkatan transparansi pengeluaran pajak. Nah, ini yang penting, peningkatan transparansi pengeluaran pajak, di mana pemerintah itu harus lebih transparansi kepada masyarakat soal pajak ini, uang pajak ini kemana saja dan di mana saja, sehingga masyarakat itu juga dapat merasakan, oh iya ternyata benar ya uang pajak kita sudah dipakai dengan baik untuk membangun inilah, untuk apa. Jadi tingkat untuk membayar pajak dari masyarakat itu semakin lebih tinggi, dan juga serta pelayanan fiskus yang profesional dan humanis. Oke, jadi penutup dari saya, sebagai generasi muda, kita memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar pajak. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, kita turut berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Mari kita dari diri sendiri dengan patuh pajak dan menyebarkan kesadaran pajak kepada lingkungan sekitar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.